pasti berlalu, menerpa hidupmu. Bersabar dan berdoa pada Tuhanmu. Jangan menyerah. Apa yang kau lakukan pasti ada karmanya. Jangan berdusta, bertobatlah engkau, wahai manusia. Bersyukurlah engkau atas nikmatnya. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Hidup itu indah, berliku penuh duri, menjadi lebih baik itu tak mudah. Berjuanglah, bertobatlah engkau, wahai manusia. Bersyukurlah engkau atas nikmatnya. Jumpa kembali di MZT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan menguji batin dan hati orang dan akan membalaskan menurut perbuatannya. Temanya itu teman-teman dilandasi dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 dan kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Nah, makna dari tema tersebut teman-teman bahwa Tuhan itu tidak diam teman. Tuhan itu akan menguji kita, batin kita dan hati kita. Jadi Tuhan akan mengontrol tubuh jiwa roh kita itu tidak dengan istilahnya tidak dengan dibiarkan teman, tapi tetap pada akhirnya akan menguji teman-teman, akan menguji batin kita. Jadi hati kita bagaimana, pikiran, perasaan, kehendak kita itu bagaimana, apakah benar-benar kita percaya tidak, apakah kita mengasihi tidak, apa kita taat atau tidak. Ini makna menguji itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan abaikan, jangan pikirkan bahwa Tuhan itu mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Yang jelas di kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29, khususnya di ayat 23 dinyatakan begitu teman-teman, bahwa Tuhan itu menguji batin dan hati orang
dan akan membalaskan menurut perbuatannya. Jadi tidak diam, teman. Nah, ini banyak sekali orang-orang anggap bahwa Tuhan itu tidak akan mengadakan pembalasannya gitu. Tapi di sini jelas Tuhan akan membalas, teman. Ya berarti kan akan ada penghakiman di dalam penghukuman nanti waktu pengadilan Tuhan di dalam surga itu, teman. Di dalam akhirat itu, di dalam akhirat itu berarti ada penghakiman yang bisa diputuskan antara orang masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Bahkan kalau didalami lagi, teman, nanti dalam draft gitu, bahwa orang masuk surga pun ada dua kelompok, teman. Ada kelompok yang menjadi keluarga Tuhan di dalam surga gitu, berarti orang yang ikut memimpin gitu, memimpin kerajaan surga, atau hanya sebagai rakyat jelata biasa saja di dalam surga, atau warga surga yang biasa aja gitu. Jadi memang di sini beda, teman, beda maknanya gitu. Seperti di sini dikatakan di kitab Wahyu pasal 2 khususnya ayat 26, teman. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi melakukan yang Tuhan rancang dan kehendaki adalah melakukan firman dan juga malah mengajarkan firman, teman. Nah, ini yang mengajarkan firman ini yang akan mendapatkan kuasa ya atas bangsa-bangsa itu, teman. Bangsa-bangsa baik yaitu bangsa-bangsa yang di dalam warga surga itu dianggap bangsa-bangsa yang akan kita atur gitu, kita kuasai itu gitu. Dan cuman ya syaratnya tadi, teman, tidak cuma sekedar melakukan firman Tuhan, tapi juga harus mengajarkan firman Tuhan. Karena makna melakukan firman Tuhan adalah kan untuk kita, diri kita sendiri, teman. Kita melakukan firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengajarkan firman Tuhan, berarti kan kita bukan cuma hanya melakukan firman untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana mengajarkan orang lain sesama kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Nah, itu rewardnya itu ya itu, teman-teman, ya dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa itu gitu. Nah, ini yang target yang Tuhan, supaya kita serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita, serupa dengan semua perintah peraturan firman Tuhan, serupa dengan yang Tuhan rancang kehendaki, yaitu kesempurnaan hidup kita gitu. Yaitu semua itu mengacu ke ujungnya ke sini, teman-teman. Bagaimana kita mendapatkan ya kuasa atas bangsa-bangsa tersebut. Dalam istilah lainnya, kita menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan Allah gitu, di dalam sorga. Itu yang Tuhan inginkan, teman-teman. Tapi kalau kita bicara hidup hanya dengan baik saja, bukan istilahnya hidup dengan masuk ke dalam rancangan Tuhan, ya hidup baik itu ya cuman ujung-ujungnya ya warga sorga atau rakyat di sorga. Bahkan kalau hidup baik itu tidak hati-hati, bisa mudah sekali firman Tuhan katakan akan tergelincir berbuat dosa, malah tidak masuk ke surga, malah masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang mesti kita hati-hati, teman-teman. Sebelum saya masuk ke draft, teman-teman, saya coba bacakan dulu aja di kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 dan kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17, teman-teman. Saya baca dulu kitab Wahyu, teman-teman, pasal 2 ayat 18 sampai 29, teman-teman. Judul perikopnya kepada jemaat di Tiatira gitu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel itu, yang menyebut dirinya Nabi A, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa
akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah ini kalau kita simak ayat 2 dan 23 teman, persepsi tentang Tuhan itu kita mesti luruskan teman. Karena banyak sekali orang yang beranggapan Tuhan itu baik gitu. Ya Tuhan itu baik, baik dan baik, tidak bereaksi memberi hukuman apa-apa. Tapi kalau kita melihat ayat 22 dan 23 di dalam kitab Wahyu teman-teman pasal 2, ternyata teman, Tuhan itu bisa membalaskan itu loh. Apabila kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ya perintah peraturan Tuhan itu, ya pasti hukumnya ya ada teman-teman, bahwa kita akan mendapat penghakiman ya dengan yang mendapatkan hukuman gitu. Nah ini yang teman-teman harus sadar, bahwa jangan anggap Tuhan itu hanya bicara baik dan pasif gitu. Tuhan itu bisa juga berbuat keras teman-teman, apabila memang kita melakukan hal yang tidak benar gitu, hal yang berdosa. Kenapa Tuhan harus berbuat keras? Karena kalau Tuhan tidak berbuat keras, ya kita akan terlena yang masuk ke dalam dosa tanpa sadar gitu. Makanya Tuhan harus keras, bagaimana ya Tuhan akan membalaskan kepada kita sesuai perbuatan kita. Nah yang Tuhan inginkan adalah kan bagaimana caranya kita ya hidup itu dengan mengenal firman Tuhan, hidup itu dengan mampu mengerti firman Tuhan, hidup itu dengan mampu melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan itu inginkan ini teman-teman, agar maksud Tuhan supaya kita tidak masuk ke dalam ya neraka itu gitu. Ya Tuhan ingin selamatkan kita masuk ke dalam surga dengan target-targetnya Tuhan. Sedangkan di dunianya terbalik teman-teman. Yang namanya target dunia dan target Tuhan itu berbalik gitu. Target dunia itu ya mirip-mirip, ya targetnya orang dunia, ya targetnya orang punya keyakinan, ya targetnya ya dari iblis pun mirip-mirip teman. Bahwa target itu adalah bagaimana mencari sukses duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana untuk bisa mendapatkan hal-hal duniawi. Itu target-targetnya orang dunia dan perkeyakinan seperti itu teman-teman. Nah yang mesti hati-hati, yang dimaksud kategori orang dunia mungkin gampang. Orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, tidak atau belum mengenal firman Tuhan, mungkin kita sebut orang dunia. Yang bahaya itu orang yang punya keyakinan teman-teman. Karena orang punya keyakinan itu orang yang sudah beragama gitu, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mengenal Tuhan secara pribadi dengan benar, dan tidak mengenal firman Tuhan dengan benar gitu. Nah ini yang lebih bahaya teman. Dan rasanya orang yang berkeyakinan ini yang justru mayoritas teman-teman, yang banyak sekali gitu. Kalau orang benar-benar murni orang dunia mungkin nggak terlalu banyak gitu. Orang yang berkeyakinan ini yang mayoritas. Orang yang mengenal pribadi Tuhan dan mengenal firman Tuhan juga rasanya tidak banyak juga teman-teman. Jadi memang yang bahaya itu orang yang terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa mereka sudah mengenal pribadi Tuhan, mereka sudah mengenal firman Tuhan, tapi sebenarnya tidak gitu. Nah itu yang sangat bahaya teman. Kenapa begitu? Karena dianggapnya kalau sudah beragama aja sudah cukup, ya sudah menjadi pengikut Tuhan gitu. Nah padahal kan pengikut Tuhan itu kan berarti kan bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Harusnya kan seperti itu. Ya harusnya harus bisa hidup serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya kita, yang Tuhan ciptakan sebagai sulungnya kita. Ya harus seperti itu gitu. Ya harus bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, yang Tuhan ingin kita ini sempurna gitu. Ya harus seperti itu. Nah konsekuensinya kalau kita tidak melakukan itu, ya Tuhan pada saatnya akan yang tadi kan, Tuhan akan menguji gitu batin dan hati kita, bahkan akan membalaskan perbuatan kita yang sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Apabila kita tidak mengenal Tuhan, ya pasti ada konsekuensinya kan. Yang namanya tidak mengenal tapi tidak mengerti Tuhan juga ada konsekuensinya. Mengenal dan mengerti Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, ya tetap aja ada konsekuensinya gitu. Jadi ujung-ujungnya teman-teman, yang Tuhan ingin itu bagaimana kita melakukan firman Tuhan, dan kalau bisa kita mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita. Nah cuman talenta mengajarkan itu kan mungkin berbeda teman-teman. Apabila kita parameternya mentor rohani atau rohaniawan, mengajarkan firman Tuhan itu ya memang benar-benar dalam bentuk teori rohani gitu, teologi itu gitu. Tapi kalau kita sebagai orang yang tidak mempunyai talenta mentor rohani atau rohaniawan,
kita cuma bertalenta sebagai orang karir, orang yang orang pengusaha atau guru atau orang yang cuma hidup di marketplace atau di dunia sekuler, ya rasanya mengajarkannya kan tidak dalam bentuk teori rohani atau teologi gitu. Yang mengajarkannya bagaimana kita bersaksi apa yang kita alami dalam hidup ini bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Jadi kembali lagi teman-teman, semua itu tetap Tuhan akan menilai kita, menguji kita dengan parameter kita mengenal firman Tuhan tidak, kita mampu mengerti firman Tuhan tidak, dan ujung-ujungnya kita mampu nggak melakukan firman Tuhan itu. Ya seperti itu, semua manusia akan seperti itu teman-teman. Jadi jangan terlalu pasif anggapnya Tuhan tidak akan menguji manusia gitu ya. Pada akhirnya Tuhan bukan cuma menguji, akan membalaskan gitu, membalaskan sesuai perbuatan kita. Apabila kita mengenal juga tidak, ya pasti konsekuensinya kan hukumannya mungkin berat. Tapi kalau kita mengenal tapi tidak mengerti, ya masih mending. Kalau kita sudah mengenal dan sudah mengerti tapi tidak melakukan, ya beda lagi gitu. Ya pembalasannya gitu. Ya memang yang ujung-ujungnya Tuhan pengen sekali kita melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, teman. Itu yang Tuhan harapkan kepada manusia. Manusia itu diharapkan seperti itu. Nah ini kalau kita lanjut lagi teman-teman. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak memiliki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan teman-teman di ayat 24 dan 25. Sebenarnya kita hidup di dunia itu kan banyak sekali teman-teman. Para parameter hidup yang di luar yang Tuhan rancang dan kehendaki, di luar yang Tuhan perintah mengaturkan. Ya contohnya banyak sekali target-targetnya manusia duniawi, targetnya duniawi gitu. Itu aja udah beda teman. Targetnya jadi orang-orang dunia itu juga beda lagi. Target-targetnya orang yang terlalu percaya diri sehingga berkeyakinan bahwa sudah mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan dengan benar, tapi sebenarnya tidak gitu. Orang berkeyakinan ini juga punya target teman-teman. Begitupun iblis gitu. Iblis pun punya target yang akan yang akan bisa membuat manusia sesat itu. Iblis juga punya target. Nah sebaliknya teman-teman, Tuhan juga punya target juga. Nah Tuhan ingatkan di sini di ayat 24 dan 25, kita nggak usah bingung ada target-target di luar target Tuhan. Yang kita perlu jalankan itu adalah target Tuhannya apa gitu. Karena target Tuhan itu yang paling sempurna. Ya sudah dengan hasil ya untuk sampai kekekalan benar. Tapi kalau target-targetnya target duniawi, orang dunia, orang punya keyakinan atau target iblis, itu kan tidak dengan pola pikir target hidup sampai kekekalan teman-teman. Ya targetnya itu kan cuma target-target yang di dunia fana itu gitu. Nah ini beda sekali dengan targetnya Tuhan itu cukup dipegang, tidak usah dipertimbangkan oleh target yang lain. Karena target Tuhan itu yang paling sempurna. Target Tuhan itu sampai menyentuh ke alam kekekalan gitu. Bagaimana mendapatkan keselamatan di akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana untuk menjadi keluarga Tuhan atau menerima kuasa-kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa di akhirat, di dalam surga gitu. Ini sudah benar-benar sudah sempurna semua teman-teman. Tapi kalau kita nanti perbandingkan dengan target-target yang tadi, target duniawi, target orang dunia, target orang berkeyakinan, targetnya iblis, akhirnya kita jadi malah rancu teman. Mana yang kita mau bertargetnya gitu. Nah ayat 24 dan 25 ini ya di dalam kitab Wahyu pasal 2 ini menyatakan bahwa kita nggak usah bingung, cukup pegang satu target Tuhan saja gitu. Sudah kita pegang target itu, nggak usah yang lain gitu, sudah cukup gitu. Nah apa yang padamu peganglah itu sampai aku datang, sampai pengadilan Tuhan bagi kita datang gitu. Dan barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah ini teman-teman, yang Tuhan bagi itu kita memiliki karunia untuk menerima karunia kuasa mengatur bangsa-bangsa teman-teman. Dan ia akan memerintah mereka
dengan tongkat besi, mereka akan dirembukan seperti tembikar tukang priuk, sama seperti yang kuterima dari Tuhan Allahku, dan kepadanya aku karuniakan bintang timur gitu. Bintang timur ya bagaimana istilahnya mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan Allah gitu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah ini juga penting sekali teman-temannya ayat 29 itu. Ayat 29 itu menyatakan bahwa kita ini hidup tidak cuma hidup dengan seperti ini saja teman-teman. Tidak cuma hidup dengan hanya mengenal firman Tuhan, tidak cuma hidup dengan mengerti akan firman Tuhan, tidak hanya hidup dengan melakukan firman Tuhan. Jadi kita harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Bagaimana kita di sini di ayat 29 dinyatakan, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Berarti kan dalam hidup kita ada unsur roh Tuhan pastinya gitu. Ya, atau mungkin orang Nasrani sebut Roh Kudus, roh kebenaran gitu. Ya kalau dari teman-teman di Muslim katanya nur gitu, cahaya yang dari Tuhan Allah. Jadi sama semua dong. Hidup ini ternyata tidak bisa hidup hanya dengan tubuh, jiwa, dan roh kita saja teman-teman. Ternyata ada unsur roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita hidup itu harus dengan tubuh, jiwa, roh kita, dan roh Tuhan. Di mana roh kita itu adalah bait wadah dari roh Tuhan. Nah setelah roh Tuhan ada di dalam kita, ya maka pengenalan akan firman kita jadi lebih hidup teman-teman. Karena ada kuasa dari roh Tuhan yang bisa membantu kita lebih dalam untuk mengenal firman Tuhan. Begitupun soal pengertian teman-teman. Dengan adanya roh Tuhan ini kita jadi mampu mengerti teman-teman. Mampu mengerti perintah dan peraturan serta rancangan kehendak firman Tuhan dari sisi pikiran perasaan kehendak Tuhan teman-teman. Dari jiwa Tuhan, bukan dari pikiran perasaan kehendak jiwa kita sendiri. Nah ini fungsi roh Tuhan harus dihidupkan itu. Jadi kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan berujung teman-teman kita jadi mampu melakukan firman Tuhan teman. Kenapa? Karena kedalaman pengenalan firman Tuhan, kemampuan mengerti firman Tuhan ini yang membuat kita jadi mampu melakukan firman Tuhan teman. Kenapa? Ya karena balik lagi kita jadi beriman gitu. Jadi kita lebih beriman percaya karena kita lebih dalam mengenal firman Tuhan dan lebih mengerti firman Tuhan. Jadi kita lebih mampu melakukan firman Tuhan. Nah iman ini, jadi kalau diurut teman-teman, kita butuh firman Tuhan, ya kita butuh roh Tuhan, sehingga kita bisa beriman teman. Waktu kita memiliki tiga ini, ya kita hidup bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Itu yang Tuhan harapkan itu seperti itu sampai datang kesudahannya kalau Tuhan begitu. Nah ini saya sudah baca di kitab Wahyu teman-teman, pasal 2 ayat 18 sampai 29. Nah sekarang saya sambung aja teman-teman dengan kitab Ibrani teman-teman. Kitab Ibrani pasal 12 teman-teman. Ibrani pasal 12 ayatnya 18 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Ibrani pasal 12 teman-teman, ayatnya 1 sampai 17 teman-teman. Judul perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Itu judul perikopnya itu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan gitu, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul derita gitu, ganti sukacita yang disediakan bagi Tuhan, bagi firman Tuhan dan Tuhan gitu. Yang sekarang duduk si firman ini sudah ada di cerita kalau di Nasrani itu kan representasi firman Tuhan itu kan oleh Nabi Isa benar. Nah Nabi Isa sudah wafat menebus dosa kita, ya sudah menebus dosa kita sampai menebus kesusahan kita, kemiskinan kita, keharmonisan kita, kebahagiaan kita. Itu kan sudah ditembus semua benar oleh darahnya, oleh si Nabi Isa ini gitu. Dan Nabi Isa sudah balik ke surga bersama Tuhan Allah teman-teman.
Jadi di sini ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai menyucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah segala roh supaya kita boleh hidup? Ini firman ayat 8 ini memperbandingkan antara ayah kita di dunia ini, teman-teman, dengan Tuhan di surga gitu. Jadi diasumsikan kalau bagi Nasrani, Tuhan di surga juga seperti ayah gitu, seperti bapaknya kita gitu. Jadi cuma dibandingkan bapak kita di dunia dengan bapak kita yang di surga itu beda nggak sih gitu, maksudnya gitu. Sebab mereka mendidik kita, ini cerita bapak yang di dunia ya. Sebab bapak yang di dunia mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan Allah mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah ini kalau kita simak ayat 16 dan 17 sebenarnya, kalau bagi kita saat ini, perumpamaan Esau itu jangan sampai kita itu mengabaikan, mengentengkan gitu, ya mencuekkan. Ya pentingnya kita mengenal Tuhan, pentingnya kita mampu mengerti firman Tuhan, pentingnya kita melakukan firman Tuhan itu. Itu kadang-kadang orang di dunia ini ya tidak beda dengan Esau, teman-teman. Cuman kalau Esau kan nyata-nyata gitu, maksudnya kelihatan, bisa diceritakan bahwa ya dia ada bicara aturan Tuhan hak kesulungan, ya dia malah tuker hak kesulungan yang mestinya Esau sebagai sulung itu terima, ya cuman karena nafsu duniawi, karena kebutuhan daging, cuman menuker hak kesulungan yang dari Tuhan itu, kasih karunia yang dari Tuhan itu untuk orang yang sulung itu, untuk anak yang sulung itu malah diberikan kepada Yakub gitu, dituker gitu. Jadi ditukar dengan hanya semangkuk kacang merah. Nah kalau ibarat semangkuk kacang merah kan diibaratkan hawa nafsu duniawi, karena kita pengen makan gitu, tubuh kan. Nah yang namanya hawa nafsu duniawi itu kan banyak sekali, teman-teman. Bukan cuma tubuh aja, tapi kan terdiri dari tubuh, yang makanan yang terkait dengan tubuh, yang terkait dengan jiwa gitu, yang terkait dengan roh, itu kan banyak sekali, teman-teman. Nah ini yang maksud diingatkan di ayat ini, kita ini harus hati-hati di ayat 16 dan 17.
Jangan sampai kita menjadi seperti Esau, ya akhirnya kita mengabaikan ya perintah peraturan firman Tuhan, kita mengabaikan rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, balik lagi pagi ini khususnya di kitab Wahyu diingatkan Tuhan itu menguji batin dan hati orang dan akan membalaskan menurut perbuatannya. Jadi bukan diem loh teman-teman. Tuhan itu akan membalaskan itu perbuatan kita. Nah, kita jangan sampai terjadi seperti Esau tadi. Esau kan gitu. Ya setelah Esau bertobat pun tetap dibalas Tuhan, tidak diladeni kok, dibiarkan seperti itu saja gitu. Jadi terlalu riskan teman-teman apabila kita ya hidup itu dengan tidak tidak fokus gitu. Ya tidak fokus, seolah-olah Tuhan tidak menguji apa-apa, seolah Tuhan tidak melihat kita, seolah Tuhan tidak menguji kita. Nah ini nanti timbulnya kita ini bisa seperti Esau teman-teman, bisa bahaya sekali. Nanti kita bisa masuk ke dalam pengadilan Tuhan, ya bisa mungkin masuk ke surga, ke neraka mungkin gitu. Ya apabila kita memang mengabaikan itu gitu, mengabaikan untuk tidak melakukan, tidak mengenal, tidak melakukan perintah peraturan firman Tuhan. Nah ini yang teman-teman mesti hati-hati teman-teman. Ini saya coba masuk ke draft teman-teman, masuk ke dalam draft gitu. Nah ini sudah kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 sudah saya bacakan. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 17 sudah saya bacakan. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 23, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah ini yang teman-teman mesti camkan. Tuhan akan menguji setiap manusia sesuai pengajarannya yang harus ditanggungnya, yakni melakukan firman Tuhan sampai pengadilan tahta Tuhan datang bagi kita. Jadi yang disebutnya Tuhan akan menguji kita dalam kehidupan kita, ya tidak jauh-jauh teman-teman. Bagaimana caranya? Kalau dari parameter Tuhan, ya bagaimana kita hidup itu dengan dibebani gitu, dengan diajar bagaimana untuk bisa mengenal firman Tuhan, ya sampai lebih dalam mengenal firman Tuhan, ya bisa mengerti firman Tuhan, sampai mampu mengerti firman Tuhan, ya sampai ya melakukan firman Tuhan, berani melakukan firman Tuhan. Nah itu yang Tuhan bebani kerja kita itu seperti itu teman-teman. Didik kita, ajar kita itu seperti itu. Jangan sampai teman-teman beranggapan seperti Esau, ya itu sih bukan buat kita. Nah Tuhan ciptakan manusia itu hidup di dunia ini gitu, ada peluang hidup di dunia ini, sebenarnya kan cuma sekedar uji coba aja teman. Ya bagaimana parameter untuk mendapatkan satu posisi gitu, ya satu penghakiman di dalam penghukuman Tuhan. Tuhan inginkan kita masuk ke dalam sorga, atau kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan di dalam sorga gitu, ya atau hanya warga sorga biasa aja. Itu semua itu kan dasarnya bagaimana kita melakukan firman Tuhan di dunia ini teman-teman. Jadi firman Tuhan itu adalah alat uji teman-teman. Alat uji ya bagi kita mau nggak gitu ya melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan bagi kita, apa yang Tuhan rancangkan dan kendaki bagi kita. Jadi kita hidup di dunia ini bukan berarti kita itu tidak diuji apa-apa oleh Tuhan, bahwa kita hidup di dunia itu bukan tidak ada jadi beban yang harus kita lakukan gitu. Jadi kembali lagi yang namanya firman Tuhan itu ya sebagai satu alat gitu, satu alat untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan perintah peraturan teman, apa yang Tuhan rancang dan kendaki itu gitu. Jadi jangan salah kaprah, firman Tuhan itu bukan untuk diabaikan gitu. Ya firman Tuhan itu untuk dikenal dan dilakukan teman-teman. Ini yang pagi ini saya sharingkan ini yang paling penting tuh itu teman-teman. Jadi bagaimana saya ingatkan bahwa yang namanya Tuhan itu bukan cuek-cuek, tidak perhatikan itu. Ya di kitab Wahyu itu jelas dikatakan bahwa di kitab Wahyu pasal 2:23 itu Tuhan menguji loh, bukan cuma melihat loh. Tuhan itu menguji gitu, menguji batin dan hati kita. Apakah kita benar taat enggak gitu melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan? Kita ini benar-benar mau enggak masuk dalam rancangan kehendak Tuhan?
Ya semua itu adanya dalam firman Tuhan, teman. Jadi sebenarnya hidup selama di dunia fana ini adalah proses hidup, proses ujian cobaan untuk kita bisa mendapatkan lulus seperti yang Tuhan rancang dan kendaki, seperti yang Tuhan perintah peraturkan itu, teman-teman. Jadi jangan disalah kaprakan bahwa hidup di dunia ini tidak mempunyai beban untuk melakukan apa-apa gitu. Ya justru bagaimana hidup di dunia adalah berlomba. Kalau firman Tuhan katakan begitu, berlomba untuk bisa dimenangkan dalam perlombaan hidup ini gitu. Ya berlomba apa? Ya berlomba gitu, berlomba bagaimana melakukan firman Tuhan itu. Ya bagaimana untuk bisa mendapatkan target yang Tuhan rancang kendaki buat kita, target yang Tuhan perintahkan untuk kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekali lagi diingatkan di kitab Wahyu pasal 2:23 ini bahwa kita hidup itu ditunggu Tuhan, diuji Tuhan itu ya, untuk bisa mengenal dan melakukan firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 26, teman-teman. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah ini yang tadi dikatakan, waktu kalau kita bicara, kita sudah tahu apa perintah peraturan Tuhan, apa yang Tuhan rancang dan berarti. Sebenarnya kita harus tahu, teman-teman, kita ini bukan berujung hanya sekedar melakukan firman Tuhan selama hidup kita ini melakukan firman Tuhan. Bukan itu, teman. Tuhan itu pada ujungnya ingin kita mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita gitu. Ya agar semakin banyak orang yang bisa diselamatkan masuk ke dalam surga, sebanyak orang bisa menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, sebanyak orang ditarik untuk bisa menjadi warga surga atau rakyat jelata dalam surga, sebanyak mungkin orang jangan masuk ke dalam neraka. Gampangnya gitu, teman-teman. Jadi Tuhan pengen sekali ya, tidak kita cuma sekedar melakukan, tapi juga mengajarkan firman Tuhan. Apabila kita mengajarkan firman Tuhan, yaitu melakukan Tuhan yang rancang dan kendaki adalah melakukan firman dan juga mengajarkan firman kepada sesama gitu, teman. Ya kalau kita sudah bisa masuk mengajarkan firman kepada sesama, ya konsekuensinya kita akan dapatkan karunia yang dari Tuhan untuk kuasa atas bangsa-bangsa tadi, teman-teman. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 29, teman-teman. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat gitu. Jadi kitab Wahyu pasal 2 ayat 29, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini simak, teman-teman, di kitab Wahyu pasal 2 ayat 29 itu ada kata-kata dikatakan apa yang dikatakan oleh Roh. Nah ini yang kadang-kadang kalau orang tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, tidak mampu mengerti firman Tuhan, akhirnya tidak mengerti, teman-teman. Yang maksudnya di kitab Wahyu pasal 2 ayat 29 yang dimaknai dengan apa yang dikatakan Roh, maksudnya apa gitu? Apa yang dikatakan Roh itu apa gitu? Nah ini yang makanya balik lagi kita butuh sekali untuk lebih mengerti akan firman Tuhan gitu, sehingga kita bisa mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu untuk kita mampu menghadapi ujian cobaan hidup di dunia ini, Tuhan ini tahu, teman-teman, bukan cuma membekalin petanya gitu, maksudnya firman Tuhannya. Kalau saya sharekan beberapa kali kan, Tuhan itu memberikan kita kan 2 peta dan kompas. Nah ini Tuhan ini sudah memberikan firman Tuhannya itu ya untuk bisa dikenali, untuk bisa dimengerti dan dilakukan gitu. Tuhan ngerti bahwa firman Tuhan ini adalah sebagai peta kebenaran hidup untuk bisa mencapai kekekalan itu petanya itu kan firman Tuhan, teman. Tapi Tuhan juga tahu apabila tidak ada kuasa dari Tuhan, tidak akan kuat. Manusia itu tidak akan mampu untuk mengenal lebih dalam, tidak akan mampu mengerti, tidak mampu melakukan firman Tuhan. Sehingga Tuhan berikan yaitu roh Tuhan ini. Roh Tuhan ini ya kalau di asalnya disebutnya ya Roh Kudus itu, roh kebenaran itu gitu. Tapi kalau di teman-teman Muslim disebutnya Nur gitu. Jadi Tuhan memberikan firman Tuhan sebagai peta kehidupan kita, tapi juga Tuhan memberikan Roh Tuhan sebagai kompas kehidupan kita, teman-teman. Supaya dengan adanya 2 alat tadi, firman dan Roh Tuhan, ya kita jadi akhirnya mampu melakukan firman Tuhan. Ya karena balik lagi, ya kita memang dalam mengenal firman Tuhan, kita mampu mengerti firman Tuhan, dan memang kita mampu melakukan firman Tuhan karena kita punya iman, teman.
iman karena kita punya pengenalan kedalaman firman Tuhan, akan punya kemampuan mengerti firman Tuhan dan kemampuan melakukan firman Tuhan, sehingga kita benar-benar punya iman, teman. Nah, firman, iman, dan roh Tuhan ini yang menyebabkan kita bisa hidup masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman-teman. Jadi di kitab Wahyu pasal 29 itu seperti itu, teman. Jadi bagaimana caranya? Ya, mendengarkan apa yang dikatakan roh adalah, kalau dikatakan begitu, mendengarkan apa yang dikatakan roh adalah bagaimana kita dapat mengerti cara menghidupkan roh Tuhan dalam roh kita, sehingga roh Tuhan akan menghidupkan firman yang dari logos gitu ya menjadi rema. Ada kuasa firmannya karena ada kuasa firman Tuhan itu. Jadi roh Tuhan itu begitu, teman-teman. Jadi firman Tuhan itu apabila tidak disertai roh Tuhan, ya bentuknya hanya bicara teori rohani, teman-teman. Hanya teologi, hanya mati, hanya hukum gitu. Nah, tapi apabila firman Tuhan itu dihidupkan oleh roh Tuhan, ya akan menjadi rema, teman. Berarti firmannya akan hidup, firmannya itu akan akan dikenal, akan dimengerti gitu ya dari sisi Tuhannya itu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Tapi kalau logos kan, firman yang diartikan logos itu kan lebih condong pengertian itu kan lahir dari pikiran perasaan kehendaknya manusianya, kitanya, teman-teman. Jadi beda, teman-teman, beda sekali antara firman yang ada roh Tuhannya dengan firman yang tanpa roh Tuhan itu. Nah, manusia duniawi, manusia yang berkeyakinan itu tidak mengerti akan roh Tuhan ini, teman-teman. Sehingga kadang-kadang kalaupun mereka berjuang untuk mengenal firman Tuhan, ya mereka berjuang mengenal firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak sendiri aja. Ini yang jadi bisa menyesatkan juga, teman-teman. Karena pikiran perasaan kehendak manusia dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan kan beda gitu. Bumi dan langit gitu. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1, teman-teman. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu meringangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah ini, teman-teman, hidup itu jangan disalah artikan bahwa hidup ini adalah untuk menikmati hal-hal duniawi. Ya, bukan itu, teman-teman. Banyak orang dunia, banyak orang yang berkeyakinan yang beranggapan seperti itu, ya bahwa hidup ini selama 70-80 tahun ini bagaimana untuk bisa menikmati hal duniawi. Jadi dia mentargetkan diri mencari target sukses duniawi, mencari target kebahagiaan duniawi, mencari target pembunuhan nafsu-nafsu duniawi. Itu orang dunia, orang berkeyakinan, itu seperti itu, teman-teman. Nah, tapi kalau orangnya bicara dari sisi rohani, dari sisi kekekalan itu, ya akan targetnya beda. Bagaimana targetnya itu untuk bisa mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana bisa mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana menjadi keluarga Tuhan di akhirat, tidak hanya sebagai warga surga biasa aja gitu. Nah, targetnya orang rohani itu seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bisa mencapai target rohani, target kekekalan ini, justru Tuhan sediakan waktu 70-80 tahun itu untuk kita diproses gitu ya, untuk bisa menghadapi ujian cobaan hidup supaya kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang tadi. Nah, tapi oleh orang dunia disalah kaprahkan, teman-teman, bahwa 70-80 tahun itu bukan dijadikan perlombaan ujian ujian dan cobaan sebagai perlombaan, tapi malah dinikmati, teman-teman. Yang ditargetkan dan dinikmati untuk bisa tinggal di dunia ini. Dan Tuhan katakan dunia ini kan bukan rumah kita. Dunia ini adalah rumah sementara kita. Rumah tetap kita kan ada di dalam sorga gitu. Nah, tapi banyak orang dunia dan orang berkeyakinan tidak mengerti hal-hal semacam ini, teman-teman. Jadi kembali lagi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jiwa kita percaya dan taat jika kita percaya dan taat kepada Tuhan, maka hidup adalah perlombaan untuk mencapai apa yang Tuhan targetkan di kekekalan akhirat nanti, di mana perlombaan adalah ikuti ujian dan cobaan hidup di dalam dunia fana saat ini. Nah, ujian cobaan hidup dalam hal melakukan firman Tuhan itu tadi, teman-teman. Nah, kitab Ibrani pasal 2 ayat 2, teman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan yang memimpin kita dalam iman
dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, ini di kitab Ibrani pasal 2 ayat 2 itu dinyatakan begitu, teman-teman. Ya, nah ini kalau bisa kita simpulkan, ya gampangnya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, gampangnya ya harus dengan mengabaikan kehinaan, dan ya kita harus menghadapi seolah-olah kita harus berani mengabaikan, karena kita menghadapi ya akan, apabila kita melakukan firman Tuhan ya kita akan menghadapi kehinaan, ya akan harus tekun memikul derita hidup gitu sebagai pengganti sukacita oleh karena percaya dan kasih kita dalam hal melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak datangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh derita tadi, teman-teman. Nah, ini apa? Jadi intinya gitu, teman-teman. Bagaimana caranya? Ya seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani pasal 2 ayat 11 itu, memang tiap ganjaran, teman-teman. Tiap ganjaran ya pada waktu diberikan, semua yang kita ujian cobaan dan ganjaran yang kita terima waktu kita menghadapi ujian cobaan itu, ya firman Tuhan katakan ya pada waktu diberikan tidak datangkan sukacita gitu. Ya memang tidak mendatangkan sukacita, teman-teman, apabila kita menghadapi ujian cobaan ya yang Tuhan rancang kendaki itu gitu. Tetapi duka cita, bukan sukacita tapi duka cita. Nah, kenapa sih kok kalau kita melakukan firman Tuhan kok mendapatkan bukan sukacita tapi duka cita? Ya karena kembali lagi, teman-teman, apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan itu adalah hal ketidakwajaran bagi dunia, teman. Contoh yang paling kelihatan itu mungkin ceritanya Nabi Nuh aja, teman-teman. Coba Nabi Nuh disuruh membangun bahtera di atas gunung gitu. Ya, kalau kita menjadi Nabi Nuh, apa kita mau gitu? Ya, apa kita mampu gitu melakukan seperti yang Nabi Nuh sudah mau dan mampu lakukan gitu? Rasanya kita belum tentu mau dan belum tentu mampu, teman-teman. Kenapa? Dari sisi mau aja, ya kita ini waktu Nuh membangun bahtera di atas gunung, mungkin sudah dianggap gila kali, teman-teman. Ya, bahteranya kenapa kok dibangunnya di atas gunung gitu, kan udah aneh ya. Buat apa gitu ya membangun bahtera di atas gunung? Kalau membangun bahtera di pinggir laut mungkin masih pantas gitu loh ya, berarti ada bahteranya, ada kapalnya, ada lautnya ya, nanti kapalnya dimasukkan ke dalam laut. Mungkin pola pikir manusia pada umumnya kan begitu gitu ya. Ini sih Nuh disuruh Tuhan membangun bahtera di atas bukit, di atas gunung gitu ya, udah nggak make sense kan, udah nggak masuk akal gitu. Sudah. Kedua, bahteranya dibuat gede banget dan bertingkat-tingkat. Ya buat apa gitu? Mungkin zaman itu kalau tidak ada orang yang mampu membuat bahtera seperti yang Tuhan ajarkan kepada Nabi Nuh gitu. Ya, berarti buat orang awam melihat bahtera segede gitu aja juga udah bingung lagi. Udah dibangun di atas bukit gitu. Ya, bahteranya dibuat bertingkat segitu besar, makin nggak kebayang mendorong bahteranya, kapalnya dari bukit ke laut itu bagaimana gitu. Nah, ini apa bukannya Nuh dianggap orang gila gitu waktu itu? Ya rasanya sih begitu gitu. Begitupun juga Nuh dengan keluarganya gitu. Saya juga nggak ngerti loh, apakah Nuh itu waktu taat melakukan perintah firman Tuhan membangun bahtera, apakah istrinya bisa mendukung gitu ya? Meskipun dalam praktiknya ya dalam realita Nuh ya istrinya mendukung gitu, bahkan anak-anak mantunya juga mendukung, teman-teman. Tapi kalau kita berandai-andai sebagai Nuh, pertanyaannya apa pasangan kita mendukung gitu? Belum tentu mendukung, teman-teman. Mungkin pasangan kita juga bisa menganggap kita juga gila kali, seperti halnya orang umum. Kalaupun pasangan kita mendukung, lah anak-anak kita apa mau mendukung gitu ya? Apakah mantu kita mau mendukung?
Tapi kalau bicara dari sisi Nabi Nuh, ya itu buktinya begitu tuh. Ya Nabi Nuhnya taat gitu. Ya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun di batas di luar kewajaran dunia pada umumnya gitu. Nah, yang bagusnya lagi istrinya, pasangannya mendukung gitu kan untuk mau juga membantu Nabi Nuh membuat bahtera itu gitu. Nah, yang lebat lagi anak-anaknya juga mau, mantu-mantunya juga mau gitu. Itu aja kalau menurut saya sudah hebatnya Nabi Nuh gitu. Ya, kalau buat kita sebagai orang-orang yang bukan Nabi Nuh, belum tentu bisa melakukan itu, teman-teman. Banyak sekali orang yang berhenti untuk melakukan firman Tuhan, berhenti oleh karena memang terhalang oleh ya mungkin kalau bicara itu terhalang oleh masyarakatnya dulu, teman-teman. Ya sehingga akhirnya tidak bisa melakukan firman Tuhan gitu. Karena banyak dicemooh, banyak dikucilkan segala macam. Akhirnya nggak berani melakukan firman Tuhan gitu. Bisa juga ya tidak berani melakukan firman Tuhan karena bukan masyarakat tapi komunitasnya, teman-teman. Komunitas orang-orang seimannya juga memperolok-olok atau bagaimana. Akhirnya juga tidak berani melakukan, teman-teman. Bisa juga berhenti tidak melakukan karena keluarga besarnya, teman-teman. Ya menghina, merintangi segala macam. Akhirnya juga tidak bisa melakukan firman Tuhan. Begitupun keluarga kecilnya, teman, kakak adiknya dengan anak istri dan anak mantunya gitu. Keluarga kecilnya ini juga bisa menghalangi, teman-teman. Nah akhirnya yang terakhir bisa juga keluarga kita sendiri, teman-teman, yang menghalangi. Ya mungkin orang tua kita bisa menghalangi, teman-teman, bisa marah-marah gitu, suruh kita milih orang tua atau milih melakukan firman Tuhan gitu. Melakukan firman Tuhan kan nggak nampak. Kalau mengikuti orang tua atau mertua kan nampak. Ya bisa juga mungkin terhalang oleh permintaan anak-anak kita, teman-teman, ya bahwa apabila orang tuanya melakukan firman itu dianggapnya satu cacat gitu, cacat bagi lingkungan anak-anaknya. Nah bisa juga oleh pasangan kita, teman-teman, pasangan kita yang menghalangi. Jadi banyak sekali, teman-teman. Tapi semua itu pada akhirnya ya kembali ke tema ini bahwa Tuhan akan menguji batin dan hati orang dan akan membalaskan menurut perbuatannya masing-masing. Ya kembali lagi, jadi semua di antara kita itu sebagai orang-orang yang taat, mengasihi dan percaya Tuhan itu satu saat akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan, teman-teman, untuk diadili ya sesuai dengan perbuatan kita. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.